Jadi pada tanggal 14 April kemarin, shareholders dari perusahaan telah menyetujui untuk buyback saham dari Ralls sejumlah 354,8 juta saham atau equivalent to 350 miliar rupiah, di mana kalau secara rata-rata ada di sekitaran harga 990. Welcome to Superstock. Pertumbuhan bisnis retail di Indonesia memiliki peluang yang luar biasa. Hal ini tentunya seiring dengan pertumbuhan populasi di Indonesia yang terus bertumbuh. Kali ini Superstock akan membawakan analisa dari saham Ramayana Lestari Sentosa karena biasanya kinerjanya menjelang Lebaran ini justru cenderung meningkat. Bagaimana potensi saham Ralls atau Ramayana Lestari Sentosa kali ini? Langsung saja kita tanya Christine Natasha, Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Hai Christine. Hai Alia. Ramayana Lestari Sentosa merupakan salah satu perusahaan retail yang terbilang cukup lama bertahan di Indonesia. Bisa diceritakan bagaimana sejarah perkembangan Ralls di Indonesia? Jadi Ramayana Lestari Sentosa pertama kali didirikan tahun 1978 oleh Bapak Paulus Tumewu dan Ramayana go public di tahun 1983. Jadi Ramayana ini menjual pakaian untuk wanita, pria, dan juga anak-anak, dan dia juga menjual barang-barang lain seperti sepatu dan juga lain-lainnya. Dan as of Juni 2019, Ramayana memiliki 117 toko yang tersebar di lebih dari 60 kota di seluruh Indonesia. Dan Ralls memulai membuka toko supermarketnya ini di dalam department store Ramayana sejak tahun 1980. Jadi Ramayana ini sudah berdiri lebih dari 40 tahun ya? Iya benar, dan Ramayana berhasil survive berkat historical bisnisnya yang kuat, dan mereka juga melakukan banyak transformasi bisnisnya terutama di tahun 2017. Jadi mereka juga sempat membuka Ramayana Prime di salah satu mall di Jakarta Timur, dan Ramayana Prime ini menyasar ke segmen menengah ke atas. Oke, padahal sebelumnya berarti segmen yang dituju oleh Ramayana ini menengah ke bawah ya? Iya betul. Nah, jadi Ramayana Prime ini dibuka di City Plaza Mall di Jatinegara, dan selain Ramayana Department Store, mereka juga memiliki Robinson yang merupakan lini bisnis dari Ramayana juga. Selain menghadirkan Ramayana Prime, strategi apa lagi yang dilakukan oleh perseroan untuk tetap meningkatkan performance-nya? Selain Ramayana Prime di tahun 2017, mereka menutup 16 supermarketnya yang ternyata net loss, dan selain itu mereka juga melakukan banyak transformasi di department store-nya mereka. Okay. Dan dengan penutupan supermarketnya mereka ini menguntungkan mereka karena mereka dapat menyewakan space dari supermarket untuk produk-produk fashion yang datang ke Ramayana. Oke, jadi lebih ke arah efisiensi dan fokus di bisnis yang jauh lebih menguntungkan ya? Betul sekali. Berarti bisa dikatakan kalau fashion bisnisnya ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan supermarket ya? Iya betul. Dan sebagai tambahan di tahun 2018, Ramayana menutup kembali toko supermarketnya dia sebanyak 15-20 toko karena sebagian besar atau setengah dari total supermarket yang ada di tahun tersebut ternyata tidak menguntungkan. Dan kalau kita lihat setelah penutupan supermarket tersebut, Ralls berhasil membukukan pre-tax profit di akhir tahun 2017. Jadi kalau kita lihat di fourth quarter 2017, Ralls berhasil membukukan pre-tax profit yang bertumbuh 530% secara Q-on-Q, dan jika dibandingkan fourth quarter 2016 masih membukukan net loss. Oke. Selain itu, perusahaan juga menyewakan space dari supermarket kepada vendor-vendor baru yang sehingga mereka dapat membukukan efisiensi di supermarketnya mereka. Pergerakan saham Ralls ini sangat menarik ya. Selama setahun terakhir nih, dari April 2020 ada di kisaran level 500-an. Namun sekarang udah ada nih di angka 800. Ini menunjukkan kenaikan yang luar biasa. Sebenarnya ada apa sih dengan performance Ralls selama setahun terakhir ini? Kalau saya lihat, Ralls berhasil bertahan di masa pandemi karena mereka juga memiliki cash yang cukup kuat. Karena ketika pandemi berlangsung dan terjadi penurunan revenue yang cukup signifikan, mereka memiliki cash flow yang cukup kuat, sehingga itu yang dibutuhkan dari sebuah company. Dan kalau kita lihat capex-nya mereka juga tidak terlalu besar. Oke, jadi memang kuncinya ada di cash flow ya Tin ya?
Iya betul. Tapi setelah setahun ini, kita tahu kalau pandemi ini terus berkepanjangan. Bagaimana strategi Ralph menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini? Sama seperti retailers lainnya, Ramayana menjaga cash levelnya cukup baik dengan cara tidak ekspansi secara besar-besaran, dan mereka juga sempat mengurangi karyawannya di masa awal pandemi, sehingga mereka dapat mengurangi beban-bebannya mereka. Walaupun masih ada banyak fixed cost yang harus di-spend, seperti rent expenses. Titik terang performance Ralph terjadi di kuartal 4 2020. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya apa yang terjadi di kuartal 4 2020 itu? Kalau kami lihat, di fourth quarter 2020, Ramayana berhasil membukukan gross revenue sebesar 1 triliun, di mana gross revenue ini bertumbuh sebesar 47,5% secara Q-on-Q. Dan gross revenue secara kumulatif di full year 2020 mencapai lebih dari 100% dari estimasi full year 2020 dari Mirai Asset. Dan kalau kita lihat dari gross profit fourth quarter 2020, Ramayana juga berhasil membukukan kenaikan gross profit sebesar 44,2% secara Q-on-Q menjadi 273,9 miliar, di mana pencapaian dari kumulatif full year 2020 juga lebih dari estimasi kita. Pemain retail di Indonesia ini kan terbilang cukup banyak nih, tapi sebenarnya apa yang menjadi kekuatan Ramayana dibandingkan kompetitor lainnya? Menurut saya, kunci dari berbisnis di dunia fashion retailer adalah mengetahui target market atau segmen yang menjadi target pasar dari perusahaan. Dan Ramayana ini berhasil mengcapture target market yaitu menengah ke bawah, di mana clients atau consumer dari Ramayana ini lebih banyak menyukai berbelanja secara konvensional daripada berbelanja e-commerce, sehingga mereka lebih imun terhadap kenaikan atau e-commerce yang saat ini sedang marak. Bener nggak sih kalau bulan Lebaran itu adalah bulan dengan performance terbaik dalam kinerja Ralph secara historical? Iya betul sekali. Jadi selama Lebaran dan sebelum Lebaran biasanya mereka membukukan penjualan yang sangat tinggi dalam 1 tahun penuh itu. Tapi bagaimana nih dengan nasib Ramayana Lestari Sentosa di tengah pandemi yang terus berkepanjangan hingga 2021 ini? Karena Lebaran jatuhnya itu di second quarter tahun ini, menurut Ramayana, mereka dapat membukukan gross revenue sebesar 2 triliun di second quarter 2021. Namun menurut kami, mereka dapat membukukan gross revenue yang lebih tinggi dari 2 triliun, di mana kita punya asumsi adalah sebesar 2,3 triliun gross revenue di second quarter, di mana ini bertumbuh 174% secara year on year. Namun, di first quarter 2021, perseroan masih akan membukukan penurunan revenue yang sebesar sekitar 40% secara year on year menurut estimasi kami. Faktor apa yang menjadi pertimbangan research Mirai Aset Sekuritas Indonesia kalau proyeksi revenue ini bisa bertumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi perusahaan? Menurut Mirai Aset Sekuritas, kami melihat bahwa tahun lalu represents a very low base. Dan tahun ini kalau kami lihat traffic sudah jauh lebih baik dibandingkan second quarter di 2020, dan kalau kita lihat THR di tahun ini juga sudah mulai diberlakukan kembali oleh pemerintah. Dikabarkan manajemen Ralph melakukan aksi shares buyback nih. Apa sih yang mendorong manajemen untuk melakukan corporate action ini? Kalau menurut saya, ini dikarenakan karena Ramayana memiliki cash yang cukup banyak dan perusahaan juga masih melihat bahwa prospek dari perusahaan mereka masih sangat baik ke depannya, hanya karena musim pandemi ini membuat mereka punya penjualan sedikit menurun. Oke, tapi pernah nggak terjadi buyback shares ini sebelumnya? Buyback shares ini pernah terjadi di tahun 2015 sampai 2016. Oke, jadi quite common practice ya untuk Ralph ya? Iya, betul. Dengan kekuatan cash yang terbilang cukup banyak, berapa yang dialokasikan oleh perusahaan untuk corporate shares buyback ini? Jadi pada tanggal 14 April kemarin, shareholders dari perusahaan telah menyetujui untuk buyback saham dari Ralph sejumlah 354,8 juta saham atau equivalent to 350 miliar rupiah, di mana kalau secara rata-rata ada di sekitaran harga 990. Sebagai tambahan, total buyback shares-nya mereka yang sebesar 354,8 juta saham ini berjumlah sekitaran 5% dari total paid up capital dari Ramayana. Bagaimana valuasi saham Ralph beserta rekomendasinya? Rekomendasi kami terhadap Ramayana saat ini adalah trading buy, dan kami memberikan valuasi atau target multiple
terhadap Ramayana sebesar 21 kali terhadap EPS 2021. Menurut kami, dengan kedatangan Lebaran dan juga share buyback dan juga dividend payment, valuasi perseroan dapat meningkat. Sebagai tambahan, kami mengharapkan adanya quarterly earnings recovery di second quarter 2021. Baik, Christine, terima kasih banyak atas analisa dan insight terkait Ramayana Lestari Sentosa. Sama-sama, Alia. Semoga analisa dan insight terkait Ramayana Lestari Sentosa dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk menentukan apakah saham RALS ini layak untuk dikoleksi. Sebuah point of view baru dari perkembangan dunia retail di Indonesia. Sampai jumpa di Superstock selanjutnya dan pastikan update terus bersama Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Happy cuan!